Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Sandihum. Bertemu kembali bersama saya Gusar Legend atau Satru Piningit Sejati. Terserah, Anda boleh memanggil saya Gusar Legend boleh, Satru Piningit Sejati boleh, atau memanggil Bobby Wong juga boleh, memanggil Ajaraham juga boleh, memanggil nama Nanang Hari Adi juga boleh. Terserah, apalah sebuah arti nama. Tapi yang jelas, kita mempunyai visi dan misi untuk menciptakan wejangan ini, menciptakan masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah komitmen dan janji saya. Silakan, terima kasih. Kita lanjut. 713 etnis ya. Kerajaan hampir keseluruhan itu mempunyai di Indonesia, Nusantara ini. Nah, otomatis kalau NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia, menyatukan semua raja-raja, ya kan, tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, terus tetap membentuk kabinet, tidak akan terjadi revolusi. Itu namanya evolusi. Nah, seperti reformasi kemarin kan, reformasi kemarin itu perubahan bertahap, tapi ternyata perubahan ini kok nyimpangnya jauh. Yang dipakai bukan berdasarkan azas Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus memberikan wakil-wakil kita untuk memilih pemimpin, kan gitu. Nah, itu dilanggar, langsung presidensil. Bagus, tapi biayanya sangat besar. Kalau biaya itu diberikan oleh fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa orang miskin, janda-janda adalah ditanggung oleh negara, saya rasa mungkin mampu mengentaskan kemiskinan minimal setahun itu 1.000 atau 3.000 orang miskin di Indonesia hilang. Hilang bukan berarti dihilangkan, tapi diangkat derajatnya menjadi kaya raya. Begitu, Mr. Hen. Nah, menurut situ bagaimana? Kalau berbentuk kerajaan, apa programnya kira-kira? Ya, kalau ya yang penting kan gini, nggak berseberangan dengan pemerintah. Lo tidak, pemerintah tetap berjalan, kerajaan itu cuma mengayomi sebuah negara. Nah, itu bagus tuh, bisa itu. Jadi bentuk silakan kepala pemerintahan. Mensupport itu. Bentuk kepala pemerintahan. Ayo, aku tak jadi raja, tapi aku ikut merekomendasikan dan memberikan keputusan. Iya, begitu. Jangan terjun ke politik, mau support itu pemerintahan. Iya. Ya nggak apa-apa, itu bagus itu malahnya. Iya. Iya, jadi seperti kerajaan-kerajaan. Kalau kerajaan Arab absolut, ya absolut itu kurang bagus. Kalau kita semi lah, semi moderat, menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi filosofinya Pancasila. Gitu, Master Her. Karena apa? Tujuan membentuk negara apa coba? Master Heru selaku wartawan Polda, ya kan? Apa tujuan membentuk negara? Ayo apa? Coba. Tahu enggak? Membentuk negara Indonesia ini tujuannya apa? Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Itu tujuan membentuk negara Indonesia dulu. Lah, kita kembali. Para pejabat punya nggak niatan seperti itu? Kalau tidak, ayo kita kembali ke kerajaan. Kita sesuaikan pemimpin-pemimpin bukan berdasar keuangan, tapi kejujuran, kedisiplinan, keadilan, mencintai rakyatnya. Ya kan? Lah, kalau sekarang ini yang terjadi kasihan. Di sisi faktor orang cari duit 300.000 sulit. Ya kan? Sisi faktor uang triliunan dihambur-hamburkan. Cuma untuk beli kaos, bahkan spanduk. Ya, bikin baliho itu dengan harga ratusan juta. Miliaran ya kan? Lah, kalau itu diberikan fakir miskin, kira-kira orang miskin berkurang enggak? Inilah
yang menjadi riskan buat para pemikir negarawan di Indonesia ini. Sebenarnya profesor di shooting ya kan. Wawancara. Loh, saya kan wawancara siap. Iya. Siap saya. Saya Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati yang berbicara. Shooting gitu. Iya. Karena apa? Saya punya pemikiran bukan untuk pribadi saya. Saya tidak cinta harta. Saya tidak cinta materi, saya tidak cinta jabatan. Ya kan? Apalagi ketenaran tidak. Mau syukur dipercaya, tidak percaya juga tidak akan mengurangi rasa keyakinan saya. Kan begitu. Dan kalau seorang raja tidak mungkin bisa disetir oleh pengusaha baik dari dalam ataupun dari luar. Ya kan? Sebelum dia mengambil keputusan, pasti dia kalau orang raja yang bijak, dia memohon dulu, kira-kira ini benar nggak? Nggak semudah membuat peraturan, tidak semudah memutuskan. Karena melihat yang akan terjadi dan melihat yang pernah terjadi. Itu yang disebut raja bijaksana. Kalau raja masih mencintai harta kekayaan dan kemewahan dunia, masih bahaya. Kenapa kerajaan-kerajaan besar itu tidak pernah rontok? Karena ketika mengambil keputusan untuk Raja Majapahit itu untuk jadi raja syaratnya 9. Harus tahu yang akan terjadi untuk negaranya. Harus tahu satu-satunya orang ini yang jujur tidaknya, kesatria. Yang ketiga, dia harus mempunyai wahyu makutorong. Yang keempat, pernah bertapa minimal 6 tahun. Itu prasyarat untuk jadi raja. Lah kalau prasyarat jadi raja negara kerajaan ini pernah miskin dan pernah tidak makan. Kalau raja tidak pernah kelaparan yo, nggak menikmati jadi rakyat kecil, utang-utang. Apa kata Cak Nun itu? Cak Nun, loh, apa yang pernah kamu sengsara? Saya itu sudah pernah sengsara di Jogja. Makan sehari ada, makan sehari tidak ada. Ya kan? Tapi karena jiwanya lain, sudah tawari ya sudah. Itu konsepnya Cak Nun itu, bagus itu. Makanya kemarin tak rekomendasi, oke Cak Nun, untuk sementara waktu jenengan jadi Perdana Menteri aja. Kalau Anda sebarkan saya sebagai maharajanya, ya syukur, nanti kita susun kabinet keseluruhannya. Kalau ini disetujui, tapi saya tidak memaksakan kehendak. Kan gitu. Ya, saya di media aja, media ininya, expose. Ya, dengan sendirinya kalau disetujui oleh rakyat Indonesia dan media, otomatis. Ya saya koordinir medianya. Kan gitu lah. Kenapa kita ini tidak berjalan? Karena pemimpinnya masih cinta harta. Takut jabatan, takut tidak terkenal. Ya. Lah sebaiknya seorang raja yang bijak, dia melakukan kebaikan tanpa ditonton oleh publik. Itu kekuatan dalam. Kalau memberikan ini tak kasih sumbang terus dipublikasikan, ini riskan seorang pimpinan. Kalau raja yang benar, pimpinan yang benar, dia kayak intelijen jalannya. Bawa duit, seandainya saya ya, bawa duit 100 miliar. Tak datangi orang-orang miskin, nih 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Terus tak suruh jaga, atur bantu sampai dia sukses. Besok datang lagi. Kalau tiap hari pekerjaannya begitu, kira-kira orang miskin di Indonesia habis nggak? Setahun. Termasuk Mr. Heru juga selaku wartawan yo nggak mikirin duit buat besok makan apa, enggak, iya kan? Tapi kalau tidak diatur dengan adil, akhirnya sekarang ini sudah terjadi klasifikasi orang. Kalangan elit menteri sekian, kalangan gubernur sekian, kalangan wali kota sekian, kalangan camat sekian, kalangan lurah sekian, kalangan RT RW sekian. Lah rakyat menerima duitnya kecil-kecil, recehan. Iya kan? Itu benar dan tidak benar. Kalau bicara keadilan tidak adil membentuk sebuah bangsa dan negara ini. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih jiwanya, bersih niatnya. Kalau dia masih terkotori, sulit sebuah bangsa akan maju. Sebaliknya, kalau Mr. Heru tanya kepada saya, apa Gusar berani? Oh berani saya.
Saya di Madura Mr. Heru, saya enggak ini ya, itu sudah tak buktikan. Ketika sabda saya menjadi orang itu, satu kampung kepingin jam Rolex tak bikin kun fayakun, jadi semuanya. Sampai saya keluar dari rumah, semua orang itu manggil, Allah lewat. Saya bilang, jangan, saya bukan Allah, saya Gusar Legend. Atau waktu itu saya mengklaim diri sebagai Pangeran Sambernyowo, Pangeran Sambernyowo. Karena saya dari dulu tidak mempunyai niat cinta materi yang berlebihan. Kalau toh saya punya 50 miliar, saya berikan kepada orang 25 miliar. Itu dari dulu yang pernah saya jalani. Saya punya duit 100 juta, tak bagi dua sama orang-orang sekeliling saya, supaya dia menikmati. Yang ini baru buat biaya. Dan itu terjadi. Itu nanti semua mudah-mudahan orang-orang yang bersih mendapatkan petunjuk dari alam kegaiban, baik juga dari para malaikat dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu cuma kuncinya. Kalau memang hatinya masyarakat seluruh dunia belum terbuka. Kalau konglomerat dan orang-orang kaya, kayaknya hatinya tidak terbuka. Karena dia sudah mengklaim raja masing-masing para konglomerat. Tidak bisa digantikan kan kedudukannya. Ya. Lah, mari kita rombak. Merombaknya apa? Satu, dengan kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan hukum, kekuatan kekuasaan. Dalam prinsip hidup itu ada yang namanya, if you the way of thinking or the way of living for successful your country. Jika kamu ingin jalan hidup dan jalan pemikiran